Salam salam adalah kita sampaikan kepada beliau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, karena waktu sudah menjelang sore, terima kasih bagi Bapak Ibu guru yang sudah hadir tepat waktu, dan terima kasih juga yang sudah agak terlambat. Kita menghadiri semuanya. Acara kali ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian rencana dan tindak lanjut atau program para wakil dan kakom, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang terima kasih karena belum ada. Yang ketiga adalah yaitu sambutan bapak kepala sekolah pada Bapak Darsono Adi Basar. Hujan tambah. Ulangi nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, bismillah, wala haula wala quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Kakom, dan tidak lupa Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Sedan beserta staf karyawan tata usaha. Puji dan syukur selalu kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin, sampai detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sehat nggih, Bapak Ibu? Alhamdulillah. Dahar-dahar nggih, enak nggih. Tidur ya angler. Nggih, yang punya anak atau yang punya keluarga yang masih sakit, ya kita doakan semoga lekas sembuh nggih, Bapak Ibu. Yang punya anak yang baru lahir, kita doakan anaknya menjadi anak yang soleh-soleha. Alhamdulillah, selamat ya Alhamdulillah. Lanang tenang. Nambah lagi, ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, salam serta salawat kita aturkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini rapat dinas agak spesial. Semoga tidak sampai Selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sedan, yang kami hormati para wakil kepala sekolah, Bapak Ibu Kaprodi, dan tak lupa kepada Bapak Ibu guru semuanya yang sangat saya sayangi. Lalu mohon izin Bapak Ibu, saya di sini tidak bermaksud untuk menggurui, tapi di sini saya bermaksud untuk berbagi informasi. Saya mempunyai kewajiban untuk menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan selama pelatihan di Solo. Mohon izin untuk senior saya Bu Sofi, mungkin beliau lebih paham mengenai 7 jurus BK hebat. Ini bagi guru wali. Kenapa kok 7 jurus BK hebat, kok tidak jurus silat atau jurus tapak suci? Ya, itu kita pelajari selama pelatihan di Solo. Dan ini nanti saya hanya akan menyampaikan konsepnya saja, karena Yosewu nanti Bapak Ibu guru wali akan ada pelatihan tersendiri. Mungkin bahkan sampai prakteknya nanti akan disusun jadwalnya oleh Capim maupun dinas kabupaten. Jadi semua guru wali nanti akan mendapatkan pelatihan penerapan 7 jurus BK hebat. Selanjutnya, ini tujuan diseminasi, memahami konsep 7 jurus BK hebat. Yang kedua, mengetahui peran guru wali dalam penerapannya. Yang ketiga, membangun kolaborasi antara guru BK, guru wali dalam pembinaan siswa. Yang keempat, mendorong iklim sekolah yang positif dan suportif. Di sini Bapak Ibu semuanya sudah guru wali ya? Sudah. Apakah panjenengan semuanya sudah tahu siswa yang jenengan waleni? Bukan wali kelas loh, guru wali. Nyosel Pak Bambang, di sini satu guru itu Pak Malikudin. Berapa Pak? Satu guru itu 15 siswa. Belum bisa ya? Berarti nanti setelah ini bisa ya, biar tahu siapa-siapa saja yang menjadi pendampingannya. Kenapa ya?
Yang selanjutnya, mengapa 7 jurus BK hebat ini perlu disampaikan? Yang pertama, guru wali adalah mitra strategis dalam layanan BK. Yang kedua, tantangan siswa semakin kompleks, baik akademik, emosi, sosial, dan karir. Yang ketiga yaitu diperlukan pendekatan terpadu untuk mendampingi siswa secara utuh. Yang selanjutnya, BK menghadirkan 7 jurus hebat sebagai strategi pembinaan karakter dan kesejahteraan siswa. Sebelum saya lanjutkan, saya minta di sini 7 jurus BK hebat ini kan kita cinta nggih. Saya minta tepuk cintanya dulu nggih. Pak Fali mungkin bisa? Bisa dong. Bisa memberi contoh? Belum. Saya beri contoh dulu ya. Tepuk cinta. Terus tenanan loh. Cinta kecil. Cinta sedang. Cinta besar. Cinta kamu. Bisa dimulai nggih. Cinta kecil. Cinta sedang. Cinta besar. Cinta kamu. Terima kasih, beri tepuk tangan semua. Yang baru ya, nomor 11 tahun 2025 tentang pemenuhan beban kerja guru. Peraturan ini menetapkan bahwa semua guru wajib menjadi guru wali kecuali kepala sekolah. Tugas dari guru wali sendiri itu adalah mendampingi perkembangan akademik dan karakter siswa selama jangka panjang, berbeda dengan wali kelas yang memiliki tugas administratif. Panjenengan apa sudah tahu tugasnya guru wali itu apa? Belum nggih? Belum tahu tugasnya karena selama ini mungkin hanya pemenuhan didapodik terlebih dahulu. Maka dari itu 7 jurus BK ini perlu disampaikan ke guru wali biar nanti dalam mendampingi mendampingi siswa sebagai guru wali bisa membantu siswa mengembangkan potensinya secara optimal dan menjadikan siswa itu berkarakter. Ini ada perbedaan wali kelas, kemudian guru wali dan guru BK. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di layar perbedaannya. Kalau guru wali di sini tugas pokok semua guru wajib, kemudian pendampingannya akademik, karakter dan kompetensi siswa dihitung atau diakui sebanyak 2 JP. Kemudian sedangkan wali kelas itu tugas tambahan, merupakan tugas tambahan, ada administrasinya, beban kerjanya sama 2 JP. Terus kalau guru BK, profesi konselor atau guru BK itu sendiri, kemudian bimbingan konselingnya pribadi, sosial, karir, dan belajar, beban kerjanya 5 rombel atau 150 siswa sampai 200 siswa. Itu perbedaannya. Lalu perbedaannya nanti kalau guru wali dengan guru BK apa? Kenapa kita diajari 7 jurus? Kalau 7 jurus nanti kita ajarkan secara umum. Yang membedakan dengan guru BK itu nanti kalau guru BK lebih ke intervensi siswa. Kalau panjenengan nanti tidak ada teknik khususnya. Kalau BK nanti ada teknik-teknik konseling tertentu yang harus diberikan kepada siswa untuk menyelesaikan masalah. Itu perbedaannya. Ini apa itu 7 jurus BK hebat? Pendekatan penguatan karakter, emosi, dan potensi siswa melalui kolaborasi guru BK dan guru wali agar setiap siswa mengenali dirinya sendiri, mampu mengelola emosi, memiliki daya juang dan karakter yang positif. Nah, ini ada 7 jurus BK. Pak Faludin sudah hafal? Harus hafal ya, karena panjenengan kan guru BK. Ada 7 jurus BK yang nomor 1 sampai 5 itu yang harus kita kuasai sebagai guru wali dalam mendampingi siswa. Sementara kalau jurus 6 sama 7 itu yang harus kita kuasai dengan teman-teman sekantor kita. Jadi jurus yang pertama ada kenali potensi, jurus yang kedua kelola emosi, jurus yang ketiga tumbuhkan resiliensi, yang keempat jaga konsistensi, yang kelima jalin koneksi, yang keenam bangun kolaborasi, dan yang terakhir menata situasi. Secara umum Bapak Ibu guru itu sudah menerapkan
dalam pembelajaran sehari-hari atau pendampingan kepada siswa-siswa kita. Namun mungkin belum tahu itu termasuk jurus BK yang mana. Saya yakin panjenengan sudah menerapkan. Contoh, yang pertama kita bahas satu-satu. Jurus yang pertama, kenali potensi. Dari sini, kenali potensi, apa yang dilakukan guru wali nanti membantu murid dapat mengenali gaya belajar masing-masing. Kemudian murid dapat menemukan strategi belajar yang sesuai dengan gaya belajar. Yang ketiga, cara belajarnya dari kenali potensi bisa. Anak itu belajarnya harus praktek langsung. Itu bagaimana memahami belajar auditori atau memberi kesempatan anak itu untuk praktek langsung memiliki 3 kegiatan dia tidak mau belajar, tapi ada salah satu biasanya yang lebih dia dominan memahami. Nah, itu merupakan salah satu anak mengenali gaya yang selanjutnya yaitu kata dasar. Kita sebenarnya dasar mahasiswa manfaatkan Bapak Ibu kita sudah mengetahui kecerdasannya belum? Itu bisa gimana? Guru wali kata dasar komunikasi atau berkoordinasi dengan guru BK mengenai hasil. Kami kalau belum tahu panjenengan sama-sama merasakan mencari aplikasi akuntansi ada di siswa nanti aplikasi. Kemarin waktu kami masuk teknik karena berdasarkan penerapan dari semua sekolah dia melaksanakan karena biayanya kan ada hal yang dasar umum. Biasanya kalau ada pun itu hanya dasar musik kalau misalnya dasarnya tidak lanjut. Musik dari itu kami yang kemarin biasanya musik anak-anak yang suka bergerak olahraga menggunakan tes bakat minat yang menggunakan aplikasi personal itu orang-orang yang menggunakan baik dan gratis tidak orang lain. Kemudian guru bisa membuka aplikasi cari potensi aku pintar. Nah ini ada gaya sana ada tes gaya visual, gaya belajar apa, ada tes gaya belajar ada tes potensi mahasiswa memiliki 3 memahami diri sendiri dan yang terakhir dengan dasar visual. Kita masuk ke jurus yang kedua, kelola emosi. Ini kemarin juga saya praktek di kelas dan saya yakin panjenengan semuanya sudah mempraktekkan dalam pembelajaran kelola emosi. Mungkin pembelajaran pembelajaran sosial emosi. Ketika pertama kali mengucapkan salam, kemudian menanyakan kabar, itu sudah termasuk pembelajaran sosial emosional. Kemudian dalam pembelajaran ada diskusi kelompok, itu juga sudah ada pembelajaran yang namanya sosial emosional, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, itu sebenarnya sudah lakukan, cuman belum tahu kalau itu ternyata masuk jurus yang kedua, kelola emosi. Ngerti nggih? Nah ini guru wali membantu siswa mengenal emosinya. Ternyata anak-anak kita yang mereka ketahui emosi itu ya hanya emosi marah. Padahal emosi itu ada banyak. Kemudian guru wali juga membantu murid dapat menerapkan cara mengelola emosi dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita tahu sekarang anak-anak kan tidak emosi ya. Iya, kalau kita tidak mendampingi atau tidak memberi contoh atau tidak melatih anak untuk mengelola emosi, mungkin nanti akan perilaku negatifnya akan muncul. Ini contoh-contoh emosi. Kemarin saya berikan kepada anak-anak, ternyata emosi itu dasar ada 6. Saya kira emosi hanya emosi marah, Bu. Emosi itu marah saja. Ternyata enggak. Parkir rapi. Kalau kebiasaan itu tidak dilakukan dengan kesadaran dan penerimaan, mungkin juga tidak bisa berlanjut lama. Mungkin dia mau parkir rapi kalau ada kanisti di sana atau ada bapak ibu guru yang lain. Kemudian ini yang kedua guru lebih berperan sebagai inspirator bukan motivator. Jadi kemarin kalau guru sebagai motivator dikhawatirkan nanti kalau anak itu sudah motivatornya hilang, motivasinya hilang, maka dia akan kembali lagi pada kebiasaan lama. Tapi kalau guru sebagai inspirator dia akan
melihat dan mengambil nilai itu dari guru tersebut. Jadi kita diarahkan untuk guru sebagai inspirator bukan motivator. Selanjutnya yaitu mengemas perubahan yang ekstrim menjadi perubahan kecil yang konsisten. Seperti yang tadi, misal kalau ada anak yang ingin menurunkan berat badan, jangan langsung disuruh lari 10 kilo, tapi bisa 1 kilo tapi dilakukan secara konsisten. Sama seperti anak yang kesulitan bangun pagi, jangan langsung disuruh bangun jam 4 pagi, tapi secara bertahap pelan-pelan tapi dilakukan secara konsisten. Jadi jaga konsistensi. Yang kelima yaitu jalin koneksi. Nah ini jalin koneksi ini ada komunikasi antara guru wali dengan murid. Bisa melakukan komunikasi empatik dalam upaya memberikan dukungan awal kepada murid sesuai dengan kebutuhan psikososial. Ini seperti yang yang disampaikan Pak Del tadi, ketika ada anak yang misalnya merokok, kita jangan langsung bertindak menampar atau fisik. Tapi di sini sebagai guru kita diajarkan ada mengeksplorasi masalah murid. Kita tanyakan dulu penyebabnya, kemudian membayangkan apa yang diinginkan siswa. Nah, kalau yang ketiga, menyusun langkah untuk mencapai tujuan. Ini saya yakin semua guru bisa. Kita pertama mengeksplorasi permasalahan siswa terlebih dahulu, mencari tahu penyebabnya. Kenapa anak kira-kira berperilaku seperti itu? Jangan langsung menghakimi atau menjudge anak tersebut. Ini termasuk jalin koneksi. Yang kedua, membayangkan apa yang diinginkan siswa tersebut. Setelah kita tahu apa yang diinginkan siswa tersebut, kita bisa menyusun langkah bersama siswa tadi untuk mencapai tujuan. Kalau di guru pembela itu sebutnya restitusi. Nah ini di 7 jurus BK juga diambil, ada masuknya di jurus jalin koneksi dengan murid. Yang selanjutnya bangun kolaborasi. Ini bangun kolaborasi dan menata situasi seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau ada kegiatan ya, contoh anak berjalan, tabrakan sama temannya, tidak langsung bereaksi. Mungkin kalau langsung bereaksi, emosinya mungkin langsung emosi marah gitu, langsung keluar itu kata-kata kotor, kasar atau kotor, bahkan mungkin bisa sampai ke fisik. Tapi teknik jeda itu seperti apa? Teknik jeda itu tidak langsung bereaksi, memberi jarak waktu, bisa dengan tarik nafas, atau mungkin kalau yang agama Islam dengan astagfirullahaladzim. Kemarin anak-anak mempraktekkan seperti itu, baru bereaksi. Itu sederhana, tapi kalau tidak dibiasakan tidak akan bisa. Nah ini self management. Ini jadi kemarin kaitannya mengelola emosi itu, kalau kita ibaratkan otak kita itu seperti telapak tangan. Ada neokortex, ada limbik, ada reptil. Kalau neokortex itu nanti yang berperan itu logika, tapi kalau limbik yang berperan perasaan. Tapi kalau sudah reptil yang berperan, nanti isinya marah terus. Jadi pawannya ini contohnya. Nah, jika neokortex yang berperan ada suatu kejadian yang merespon kok neokortex, dia akan berpikir dengan logis, mempertimbangkan kenapa terjadi seperti itu, masih bisa dikendalikan. Kemudian yang kedua, ini yang berperan limbik, perasaan, pikirannya tenang, masih dengan pertimbangan. Tapi kalau sudah yang berperan di otak panjenengan nanti kok reptil, ada kejadian langsung otaknya otak bagian reptil yang berperan, maka otomatis tadi logika sama perasaan akan mati, pawangnya akan kalah, dan langsung yang berperan nanti bisa perkataannya kotor, kemudian marah-marah, perilaku yang negatif. Nah tugas kita sebagai guru wali nanti mendampingi siswa atau membimbing siswa biar terbiasa menggunakan
self management tadi, baik itu jeda, kemudian memanfaatkan neokortex untuk ataupun limbik untuk menghadapi suatu kejadian. Nah, ini yang tadi saya katakan proses pembelajaran saya yakin di pembelajaran sudah ada semuanya, mulai dari menyadari diri, kemudian ketika ditanya kabarnya sehat, menyadari dirinya sendiri, kemudian mengelola, mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Ini biasanya didapatkan dari diskusi kelompok. Kemudian ada terampil berrelasi juga dari kegiatan kelompok, peduli sosial. Ketika ada teman yang sakit, kita menanyakan kabarnya, itu juga sudah masuk dalam pembelajaran sel. Jadi intinya panjenengan itu sudah melakukan, cuma belum tahu itu masuk jurus yang kedua. Nah, yang ketiga, ini tumbuhkan resiliensi, daya lenting. Lebih mudahnya itu ketika ada anak yang tumbang, ketika ada anak yang gagal, kita mampu membalikkan semangat mereka. Itu namanya daya lenting. Jadi kita membentuk growth mindset untuk anak-anak tetap bangkit ketika mengikuti lomba. Contohnya gagal, kita memberikan semangat, bukan malah mengendorkan atau mendapatkan nilai yang kurang dari KKN. Itu kita menggunakan tumbuhkan resiliensi. Caranya seperti apa? Ini saya beri contoh, mengubah kalimat-kalimat dari fixed mindset menjadi growth mindset. Contohnya dari kesuksesan dulu ya. Saya bisa sukses jika punya bakat dan lain-lain. Bakat apa? Itu kan sempit ya, tapi kalau belum mindset, saya bisa sukses dengan berusaha. Luas pemanahnya, mindset yang tumbuh. Kemudian kegagalan, saya menyerah, tapi kalau belum mindsetnya yang tumbuh, yang hidup, saya akan mencoba lagi. Dan biasanya ini dialami anak-anak yang sedang mengalami kegagalan, itu sulit untuk memiliki daya lenting. Nah, bagaimana daya lenting itu bisa tumbuh? Nah, perlu pendampingan dari Bapak Ibu guru wali. Ngoten nggih. Selanjutnya, jaga konsistensi. Ini membantu siswa atau murid menumbuhkan kebiasaan karakter positif yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya bangsa. Peran guru wali tegas tapi bijak dalam aturan. Guru wali itu kan kita mengajar ya, misalnya berarti hari Senin itu jam 7 sampai jam berakhir. Itu maksudnya yang diutamakan guru wali itu melekat pada mata pelajaran pertama, atau ya yang kedua, atau khusus misalnya jam 7 sampai jam setengah 4, jam 3 yang ngajar. Terus yang kita terapkan guru wali itu misalnya belajar misalnya jam pertama, jam kedua itu. Nah, yang ketiga itu apa di luar jam mengajar itu bagaimana? Atau anak itu baginya tuh misalnya bercantik, misalnya kan cuma 2 hari, atau misalnya dibagi misalnya kelas 12 nomor 1 sampai 9 jadi luar itu, yang satunya itu masa notanya di mana gitu. Jadi bingung lah. Guru wali itu kita tidak mendampingi siswa satu kelas, Budi. Jadi panjenengan itu punya adopsi anak itu 15. Istilahnya itu anak angkat. Nah, jenengan punya anak angkat 15. Anak itu yang jenengan dampingi dari kelas 1, 2 sampai lulus. Nah, jadi tidak putus nanti kelas 10 terus naik kelas 2 beda lagi, tidak, berkelanjutan. Jadi itu anak asli panjenengan. Masalah bimbingnya yang monggo, jenengan bisa di luar jam bisa, atau misalnya pas pelajaran kok ada siswa asli panjenengan bisa dibimbing. Nah, jadi guru wali ini hanya kalau di sini tadi Pak Fadli saya tanya 15, jenengan 15 siswa itu saja, siswa aslinya. Ada kerjasama nanti. Jadi tidak hanya guru wali saja dengan bisa melibatkan wali kelas kalau memang itu wali kelasnya bukan merupakan guru wali. Jadi semakin banyak pihak yang
dilibatkan dalam membantu menumbuhkan karakter siswa dan potensi siswa secara optimal. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan lagi? Sama Bu Lili? Jadi orang tua asuh anak tersebut. Ya, nanti itu mungkin teknisnya belum dibahas. Cuman untuk ukuran jumlah siswa yang harus kita layani itu berapa tidak ada aturannya. Yang penting pokoknya nanti semua siswa itu mendapatkan guru wali. Nah, bisa tercover semuanya. Nah, misalkan ada yang keluar ya mungkin tidak menjadi masalah karena memang tidak ada batasan. Kita harus mendampingi siswa berapa. Ada yang kritis? Harus dibagi apa? Ya, kalau kemarin ya memang harus dibagi rata. Dan kelihatannya sama Pak Wali itu dibagi rata nggih, Pak? Iya, dibagi rata. Dapat 15-an semua. 15 kecuali 5 orang. Hah? Guru BK, Pak Wali sama Belaya. Yang lebih dari 15. Yang lebih ada yang lebih dari 15 orang-orang pilihan katanya Pak Khalidudin. Cuman kalau membagi rata itu ada 15 semuanya. Nah. Ada yang lain? Oke, kalau tidak ada, yuk tolong nanti Pak Khalidudin guru walinya bisa ya Pak Khalidudin. Oke. Kalau tidak ada, saya mengucapkan terima kasih atas berikut termasuk masalah yang paling atas ibaratnya ada masalah kecil, sedang, sama masalah besar. Itu harus melibatkan pihak lain. Dan harus melibatkan entah itu wali kelas atau guru BK atau mungkin bisa melibatkan Kapom, ada tim kadis dari kesiswaan. Tapi kalau seperti yang saya mungkin misalkan anak pas pelajaran tertentu tidur 1 kali saja, ya mungkin melalui guru wali bisa. Tapi kalau tidurnya itu sudah setiap hari dan setiap pelajaran, nah itu kita perlu melibatkan orang lain. Termasuk masalah yang paling atas ibaratnya ada masalah kecil, sedang, sama masalah besar. Itu harus melibatkan pihak lain. Dan harus melibatkan entah itu wali kelas atau guru BK atau mungkin bisa melibatkan Kapom, ada tim kadis dari kesiswaan. Tapi kalau seperti yang saya mungkin misalkan anak pas pelajaran tertentu tidur 1 kali saja, ya mungkin melalui guru wali bisa. Tapi kalau tidurnya itu sudah setiap hari dan setiap pelajaran, nah itu kita perlu melibatkan orang lain. Yang kita ajak kerjasama itu guru walinya. Iya, guru wali nanti bisa kita memanggil orang tua bersama-sama karena dia itu orang tua asuhnya anak tersebut mulai dari kelas 1 sampai lulus. Jadi intinya itu tetap tidak mengurangi pekerjaan BK, tetap. Mengurangi, ya ngobrol persasinya jadikan. Tapi kalau memang kemarin intinya itu bekerja sama antara Pak Guru Wali dengan Guru BK dan tidak mengurangi terus BK-nya yang boten. Boten. Apalagi santai tidur ya Pak Khalidudin ya. Cukup sekian ya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu telah dibantu Bu Sofi. Saya mau membantu Bu. Senior saya itu saya yakin ilmunya lebih banyak. Monggo Bu Sofi. Ayo Bu Sofi, jurus 8. Kalau Ibu mungkin kita kalau bisa memahami sebenarnya yang lebih paham Bu Hafiz karena yang pelatihan Bu Hafiz saya hanya untuk tidak gitu ya. Baik, hanya meluruskan pemahaman aja. Jadi sebenarnya 7 jurus BK ini hanya pembekalan untuk guru wali, bukan
guru wali membantu BK, sebenarnya seperti itu. Ya. Tupoksi kita sudah berbeda. Kalau ada masalah ringan itu bisa dilakukan oleh guru wali. Ya. Nah, selama ini kan dilakukan oleh wali kelas kolaborasi dengan BK. Nah, ini bebannya dikurangi dengan dibantu adanya guru wali. Masalah-masalah yang kompleks, masalah yang berat itu yang namanya adalah BK, ada kecemasan dan sebagainya, itu sampaikan ke BK. Kalau BK tidak mampu, kita referan atau alihkan kasus kepada ahli. Jadi Bapak Ibu guru jangan merasa berat dulu, wah sudah di guru wali kok abot gitu ya. Padahal sebenarnya enggak. Kita sama-sama membimbing anak. Cuma memang wali kelas terutama juga dibantu oleh guru wali. Guru kita lebih senang lagi karena apa? Ada kolaborasi. Jadi 150 kalau kita membimbing, ada informasi yang lebih lengkap masuk ke BK daripada kita 150 orang mengampu yang diampu oleh 1 orang. Justru guru wali nanti akan dibantu oleh guru BK. Itu ya. Ya, hanya meneruskan aja. Nah, pembekalan untuk sebagai guru wali itu dari 7 jurus hebat aja dari guru BK. Yang punya materi-materi ini kan BK. Ini ditularkan kepada Bapak Ibu guru semua agar apa? Bapak Ibu guru semua juga bisa memperankan hal ini. Maksudnya seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, meluangkan waktu untuk mengikuti diseminasi. Mohon maaf, kekurangan, mohon maaf ada snacknya yang tidak kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke guru sosial. Terima kasih. Untuk bersama perlu saya sampaikan Bapak Ibu snack ini dari Bu Hafiz gitu. Terima kasih Bu Hafiz sudah memfasilitasi walaupun baru snack gitu ya. Lain kali mungkin yang lebih besar gitu. Oke. Baik Bapak Ibu, waktu sudah sore menjelang kita untuk aksen ulang, mari kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah bersama-sama.